Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yahdiani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video ini akan menampilkan tentang keyakinan kelas dan juga pengimbasan budaya positif kepada teman-teman sejawat di SMK Negeri 1 Semende Darat Laut. Latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa pengaruh dari penggunaan teknologi yang tidak tepat dalam memberikan dampak yang negatif terhadap kepribadian anak atau murid. Tidak jarang sekali mengakibatkan tindakan-tindakan negatif. Untuk itu perlu adanya penanaman nilai-nilai budaya positif di sekolah dan juga di rumah. Budaya positif adalah keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dan juga terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya, tindakan lini masanya adalah membuat keyakinan kelas, koordinasi dengan kepala sekolah, dan juga koordinasi dengan teman sejawat, dan yang terakhir adalah pengimbasan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Ahmad Yahdiani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Muara Enim. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini Bapak Ibu bersedia menerima sosialisasi tentang budaya positif. Mengapa ada kegiatan ini? Tujuannya adalah sebagai seorang calon guru penggerak, saya bisa menerapkan atau mendiseminasi apa materi yang telah saya peroleh selama ini kepada Bapak Ibu guru sekalian, dengan harapan budaya-budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah, baik itu di lingkungan sekolah secara umum maupun di lingkungan kelas yang kita ampu secara khusus. Beranjak dari budaya positif yang diungkapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dia menjelaskan bahwa kita ini ibarat seorang petani. Jika mau menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baik, yang banyak hasilnya, maka seorang petani itu harus mampu mengelola dan juga mampu menjaga tumbuhan itu. Apakah akan dirawat, dipupuk dan lain sebagainya, sehingga anak-anak yang kita didik itu berhasil. Dan itulah yang disebut dengan suatu budaya yang positif. Sekolah ini diibaratkan tanah atau ladangnya. Anak-anak itulah tanaman yang akan kita jaga, kita bina untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Perubahan paradigma belajar yang mungkin selama ini masih ada pada kita harus kita ubah dengan perlahan. Misalnya, kalau selama ini kita menganggap kita ini sama dengan orang lain, kita harus menganggap bahwa sebenarnya orang lain itu berbeda dengan kita. Memang dalam konteks seperti misal, kita seringkali menganggap dia itu semungkin saja aku, dia itu beda jauh. Ketika melihat orang lain yang kita anggap itu berhasil, kita kecewa. Mungkin saja dia aku mampu dibaca lebih dari aku. Padahal orang lain itu mempunyai perbedaan
dari diri kita. Dan itulah yang paradigma baru yang harus kita terapkan. Setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua anak mempunyai kemampuan yang sama. Yang kedua, paradigma yang harus kita rubah, orang yang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama tujuan kita pada siang hari ini. Di antara Bapak Ibu setelah masuk ruangan ini yang ada di benak Bapak Ibu SKP. Tapi ada gambaran 1-2 orang dulu bahwa yang akan kita terima pada siang hari ini bukan hanya SKP. Nah, itu pandangan yang berbeda, hal-hal yang berbeda yang bisa diterima dari peserta didik. Untuk urutan-urutan berikutnya bisa kita lihat sendiri, dan ini dikenal kalau dulu namanya stimulus dan respon. Yang ini disebut dengan teori kontrol. Berikutnya kita akan mempelajari makna dari kata disiplin. Sebelum kita lanjut, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Saya minta 1 atau 2 orang yang bisa memberikan tanggapan disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Aturan. Nunjuk tangan kok ya. Saya ngomong. Perkenalkan saya Ujang. Tidak itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Effendi. Disiplin itu adalah aturan yang ditetapkan oleh suatu instansi. Seperti contohnya sekolah SMK mempunyai suatu aturan. Aturan itu salah satunya kita harus masuk jam 7.30. Itu namanya disiplin. Itu dulu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi disiplin menurut Pak Ujang itu aturan, ya, aturan yang ditetapkan oleh sebuah instansi. Sekarang kita lihat makna dari kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin, contohnya, ketika kita menginginkan anak untuk membersihkan kelas, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah anak itu melakukan pembersihan terhadap kelas. Ketika anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, itulah maknanya disiplin. Contoh lain, ketika kita memberikan tugas pekerjaan rumah dan anak itu melakukan pekerjaan tersebut, itu maknanya disiplin. Tapi ketika anak itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka makna disiplin tidak tampil dari seorang anak. Ini teori disiplin dari Diane Gosser, bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita lewatkan. Nah, ini materi yang paling kami minati waktu di guru penggerak di modul 1.4. Kenapa? Karena kami harus mampu membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Dan restitusi ini banyak prakteknya nanti. Sehingga saya nanti waktu itu minggu lalu meminta kelas 12 TKJ untuk menerapkan praktek restitusi ini. Makna dari hukuman adalah hal yang bersifat terencana, satu arah. Tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana, ya betul, satu arah. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Konsekuensi sesuatu yang sudah disepakati dibahas sebelumnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami makna kedua kata ini. Jadi kalau hukuman itu adalah hal yang negatif yang diterima oleh peserta didik, mereka tidak tahu sebelumnya apakah akan dicubit, apakah membersihkan WC, apakah akan disuruh keluar untuk tidak mengikuti pelajaran, tapi mereka harus menerimanya, dan itu disebut sebuah hukuman tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, misal kita buat kesepakatan, kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, hukumannya adalah ini. Anak-anak tidak mengikuti upacara bendera, hukumannya adalah ini. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Berbeda lagi dengan restitusi yang saya maksud tadi. Restitusi itu bukan hukuman, bukan juga konsekuensi. Tapi misalnya seperti ini. Ketika seseorang sudah melakukan kesalahan, kewajiban seorang guru adalah menanyakan dulu, menanyakan apa yang telah dia perbuat. Misal anak dalam guru pajak, kita perhatikan pojak ini murid Pak, ini pojak, murid saya misalnya. Jangan pajak, adalah pojak pendek. Siangan, pojak ini siangan. Ya. Ketika Pak Ujang siswa Ujang kesiangan, saya akan bertanya, kenapa datang terlambat? Oke. Siangan. Siangan Pak. Kesiangan. Semalam tidur jam berapa? Jam 1 nih. Jam 1. Kamu tahu dampak dari kesiangan? Terlambat datang sekolah. Menurut kamu apakah kesiangan itu baik untuk pelajaran kamu? Tidak. Kalau itu tidak baik, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Hal seperti ini jarang sekali kita lakukan, betul? Betul, jarang sekali kita lakukan. Bahkan kadang-kadang anak salam lagi lo keluar dari dalam tidak minum. Silakan. Atau latihan masuk dibuka-buka mulai. Sebelum kasus itu dibuka-buka mulai. Kayak dulu. Itu hukuman namanya. Diusir, dicubit, dibocor, disuruh pusat, itu hukuman. Lain halnya minggu ini kita buat perjanjian kalau terlambat dampaknya seperti ini, kalau tidak terlambat dampaknya seperti itu konsekuensi. Nah, yang kita terapkan bersama Pak Ujang tadi namanya segi restitusi. Pertama, kita validasi dulu kesalahan. Validasi kesalahan tadi dengan cara menanyakan, tahu kesalahannya apa? Tahu Pak, terlambat. Terus setelah tahu validasi kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas itu, misalnya kesepakatan yang dibuat. Kalau terlambat apa dampaknya? Ya, dan lain sebagainya. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu. Dan insya Allah ini bisa kita terapkan dengan banyak-banyak membaca. Ini terlalu banyak teks, kita bisa membacanya. Sekarang kita jawab pertanyaan dulu. Ini menurut Bapak Ibu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Dari mana kita lihat ini sebuah konsekuensi? Ya, mengganti. Lanjut dulu. Kita lanjutkan yang ini. Tadi sudah itu. Dan menjadi untuk itu pada PJK. Karena sanksi. Sanksi atau hukuman? Ini bagian dari sanksi, beda dengan hukuman yang pertama. Ya,
Kenapa ini bagian dari salsik? Karena itu pelajaran PJOK-nya sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa terapkan keyakinan kelas ini di kelas. Keyakinan kelas itu kalau bahasa umumnya aturan kelas. Cuman aturan kelas itu hanya sekedar 5 atau 7 paling banyak. Guru sepakati dulu dengan murid, ditulis kira-kira menurut anak-anak hal-hal positif yang harus ada di kelas. Itu apa saja? Bertanggung jawab, disiplin, berani, menghargai orang lain, apalagi saling mendengarkan, kerjasama. Bahasa sekarang bukan kerjasama, kolaborasi. Kalau kerjasama itu saling pilih kan, kalau kolaborasi itu saling menguatkan. Jadi itu keyakinan kelas yang ada di kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Pertama, bersikap positif. Silakan, menjadi diri terbaik, percaya diri. Keyakinan kelas 7, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Oke, baik. Saya perlihatkan contoh keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 12 tadi. Video ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Depannya lain juga seperti itu ya. Terutama yang laki-laki harus
ibu ya. Kamu nanti kalau ada benar kamu nyebutin sifatnya. Kenapa kamu menyembunyikan seperti itu? Tidak menyembunyikan sifatnya. Kamu tahu tidak? Kalau kamu tahu kesalahan kamu, kalau minta maaf atau menyesali dari perbuatan itu dia tidak kalau kamu tahu nanti jangan diulangi lagi ya. Jadikan ini sebagai kalau main itu lihat-lihat situasi tertentu. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dr. dari SMKL 1 Sumedang Laut. Saya senang sekali mendengar diskusi dari Bapak dan saya menyadari bahwa tindakan saya salah dan saya tidak akan mengulangi. Saya merupakan siswa SMK saya senang sekali bisa dan saya menyadari akan hal yang sudah saya lakukan salah dan saya berjanji. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kira-kira segitiga restitusi itu kegiatannya seperti itu. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, tanyakan kenapa dia berbuat salah, sajikan perbuatan yang benar, tanyakan juga aturan yang sudah dibuat. Jangan langsung berbahaya. Yang seharusnya dilakukan seperti itu. Sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh dari bertahan hidup: makan, pakaian, tempat tinggal. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar. Next, kasih sayang, penguasaan. Penguasaan ini sudah kita terapkan sejak berada di rumah sampai ke tempat bekerja atau juga sampai ke masyarakat secara umum, secara luas. Sudah jadi guru mau jadi wali kelas, sudah jadi wali kelas mau jadi pembina, sudah jadi pembina mau jadi wakil kepala sekolah, sudah jadi wakil kepala sekolah mau jadi kepala sekolah, sudah jadi kepala sekolah mau jadi pengawas, sudah jadi pengawas mau jadi kasih kepala dinas. Itu kebutuhan, ya, kebutuhan dasar manusia. Tapi itu kebutuhan, walaupun bersyukur. Itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia, sifat dasar. Dan itu dimiliki oleh setiap orang. Cuma prakteknya yang berbeda. Ya, cuma prakteknya berbeda. Ada kita ini yang punya keinginan yang banyak, tapi dikekang oleh aturan. Ya, PNS ingin punya istri banyak, dikekang oleh aturan. Misalkan gitu. Bisa. Kemudian yang kelima, kesenangan, untuk merasa senang. Tidak ada kesedihan di sana. Oh, ini soal, nah, ini kinaan jawabannya. Ini soal jawaban tadi tinggal. Kita lihat kebutuhan ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Menurut ibu-ibu atau bapak-bapak, ini apa itu? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Senangan.
cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena merasa disayangi, dihargai. Kita lihat jawabannya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini anak SD ini, kemudian SMK. Itu lain kan digabung. Lain penafsirannya. Yang nomor tadi kesenangan. Yang nomor dua cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Itu apa? Penguasaan. Bisa mempengaruhi orang lain. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, kurang kebebasan. Berikutnya, habis posisi kontrol restitusi. Sekarang di mana posisi kita sebagai guru? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita simak contoh baik-baik Bapak Ibu. Mungkin saja kita itu berada di posisi ini. Terkadang seseorang yang berada di posisi kontrol ketika menggunakan bahasa dan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Hasilnya murid marah dan memendam atau bersifat agresif dan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu jika kita berada di posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada di antara kita seperti ini? Ada. Ibu-ibu biasanya. Ada. Bapak-bapaknya. Oh enak, misalnya nggak kamu nih, jarang kalau bapak-bapak, mungkin ibu-ibunya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, cuma lain bahasa gitu ya, baik apa? Berapa kali kamu ngomongin ya? Itu bagian dari bahasa seperti itu. Tapi jawab saja yang ngomongin kapan ya? Itu bagian dari bahasa itu. Berapa kali? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Akibatnya murid merasa tertekan, ya, lebih bahaya dari penghukum. Kenapa? Karena yang disentuh adalah hatinya. Ya. Yang disentuh dari ucapan seperti ini adalah hatinya. Yang lebih tidak enak itu berdampak positif terhadap orang yang mengatakan. Risikonya ada kembali apa imbangkannya. Itu karena sudah memendam dalam hati. Ini posisi kita sebagai teman. Kata-kata yang sering diucapkan, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, inilah agak kurang pas. Ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kalimat yang paling senang Dengar siswa. Ada proyek, ada pak yang menyelesaikan. Senang sekali. Apa dampak negatifnya apa? Ketika mereka menerima hal yang negatif, Mancandu kamu selama ini kan itu misalnya dari siswa. Mancandu bapak ini hilang selama ini. Kenapa? Karena kita ini terlalu mengalah terhadap anak, ya? Karena terlalu menerapkan Kopi kedai. itu menjadi posisi yang keempat sebagai pemantau. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya kita menerima dulu kesalahan yang dibuat oleh siswa.
Setelah siswa mengutarakan kesalahannya, baru kita tanya, peraturannya apa kamu berbuat seperti ini? Misal anak datang jam 8, saya pengajuan datang jam 8. Nah, ini yang paling diinginkan itu kita menjadi seorang manajer bagi murid-murid. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan lain sebagainya. Saya harap ini habis. Semacam inilah Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Semoga ini bisa membantu dalam penyelesaian kegiatan guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh mengetahui, belum dijelaskan atau belum dipaparkan mengenai apa saja tugas dari guru penggerak, syaratnya apa saja, dan apa manfaatnya untuk kegiatan proses belajar maupun bagi lembaga khususnya sekolah. Karena kita tahu bahwa guru penggerak menjadi satu contoh bagi guru-guru yang lain untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sehingga pembelajaran di sekolah itu lebih efektif, efisien, dan tepat guna. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus atas responnya. Langsung saja saya jawab. Bapak Ibu, yang SKP ini yang saya pilih di YouTube, yang tinggal edit tadi. Untuk penjelasan waktu ini. Apa saja syarat menjadi seorang guru penggerak? Syarat menjadi seorang guru penggerak itu pertama harus daftar. Kalau memungkinkan ada kuota untuk daerah kita menerima calon guru penggerak, kita bisa mendaftar melalui akun CPKG. Tapi saya lupa berapa usia minimal seorang guru bisa mendaftar. Maksud saya apakah harus 2 tahun mengajar minimal atau berapa, saya lupa. Yang kedua, pertanyaannya tadi, apa manfaat bagi sekolah? Manfaat bagi sekolah, kalau mau bermanfaat bagi sekolah maka harus menjadi sekolah penggerak. Tapi jadi guru penggerak itu mempunyai manfaat bagi guru itu sendiri. Secara administrasi pegawaian, calon guru penggerak atau guru penggerak itu dimudahkan atau diutamakan jika ingin menjadi kepala sekolah, jika ingin menjadi pengawas sekolah. Yang kedua, manfaatnya bagi saya, kita ini merasa jadi guru itu seharusnya seperti itu. Jadi yang diajarkan di guru penggerak itu materinya tidak berat, bisa semua kita terapkan, bisa semua kita pelajari, bisa kita ikuti semuanya karena materinya itu sangat ringan, fleksibel, tutornya juga enak, pendamping gurunya juga enak, sehingga kita itu merasa sebagai guru itu kita punya harga dari kegiatan guru penggerak itu. Yang konsep pendidikan yang dipakai itu apa? Yang filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu. Jadi sebenarnya mau tidak mau pemerintah itu sudah mengakui sebenarnya pemikir pendidikan Indonesia waktu itu sudah memakai kurikulum yang sangat sesuai perkembangan zaman. Makanya kurikulum Merdeka sekarang ini mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kalau K13 kan kita sering mendengar bahwa K13 itu adalah adopsi dari kurikulum dari Kanada. Tapi sekarang kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar itu murni mengadopsi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Manfaatnya, out of record, stop rekamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengingat waktu langsung saja yang pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Ahmad Yadin tadi. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai hukuman, konsekuensi atau sanksi dan restitusi.
Menurut Bapak Ahmad Yariani, apakah ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan dalam satu waktu? Itu yang pertama. Kemudian, menurut Bapak, dari ketiga hal tersebut, apa yang cocok diterapkan untuk SMK Negeri 1 Sumedang ini? Kemudian yang berikutnya lagi, apakah ketiga hal tersebut pada saat penerapannya disesuaikan dengan kultur daerah ataupun karakter siswa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Insya Allah satu-satu saya jawab. Yang pertama, apakah itu bisa diterapkan dalam kurun satu waktu? Bisa. Ya. Tapi satu waktunya itu memang butuh proses yang tidak hanya 1 bulan 2 bulan. Butuh dukungan dari setiap lapisan keluarga sekolah, butuh dari dukungan dari pembuat kebijakan, sehingga kalau itu sudah diterapkan, saya rasa kita sebagai guru itu tidak akan lagi mengalami kesulitan-kesulitan dalam menerapkan, dalam mengajar. Tapi itu tadi, penerapan itu harus butuh dukungan terutama pembuat keputusan di sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi butuh yang pertanyaan yang kedua, dari ketiga itu yang mana yang paling bisa diterapkan? Itu ya. Dan yang paling bisa diterapkan dan harus diterapkan menurut teori kontrol tadi ya harus restitusi itu. Kita tidak boleh menerapkan hukuman, tidak boleh menerapkan konsekuensi, tapi kita harus menerapkan segitiga restitusi itu. Ya. Buat kesepakatan dulu, tanyakan mengapa berbuat kesalahan, baru kita arahkan kembali ke jalan yang baik. Tidak ada hukuman di situ. Menurut teori dan konsep yang baik. Kehendak itu harus seperti itu. Satu lagi deh. Oh iya, di modul 1.1 kami juga membahas tentang kearifan lokal. Saya banyak membahas tentang kearifan lokal adat istiadat dan semedi. Saya sampaikan baik itu di tingkat Kabupaten Muara ini, saya juga sampaikan bersama fasilitator di Sumsel, Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, dan juga saya sampaikan ketika berdiskusi dengan tingkatan nasional itu namanya latih kaki nasional. Saya juga sampaikan bahwa di Semudi ini ada tumbuh tumbang yang sesuai sekali dengan program-program atau dengan filosofi dari Bapak Presiden. Sudah, saya rasa itu saja. Kita masuk ke SKP.